Oke, di Outframe kali ini gue kedatangan bintang tamu. Cantik banget, eksotis. Gue tambahin sedikit ya, seksi. Please welcome Erika Carlina. Hai. Sebenarnya audio gue ada tepuk tangan. Oh bisa gitu. Gue pencet. Tapi karena gue berhubung bagi-bagi nasi kotak, jadi pada suruh tepuk tangan sama gue. Oke. Jadi tepuk tangan gue kasih nasi kotak nanti. Oke. Erika, apa kabar? Hai Fadi, baik dong, puji Tuhan. Fadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya gak ketemu ya? Lama banget ya? Banget. Berapa lama ya? Kurang tahu. Coba diingat-ingat dulu. Coba chat terakhir kapan ya? Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi sama Erika, ini gue kemarin udah buka question box. Jadi udah ada beberapa netizen yang pengen nanya langsung. Dipanggilnya apa sih? Mbak R ya? RR tulisannya tuh. Iya, Mbak R, Eri. Kalau nggak tahu deh, suka-suka mereka. mereka. Eri tuh kayak ini reviewer mobil jadinya. Iya kan Kang Eri, ya. Mas Eri. R kayaknya lebih enak ya. Mbak R gitu kayak lebih enak. Oke, pertanyaan pertama. Ini question boxnya ya. Dari, ini namanya juga Erika juga nih. Erika _A_96. Tips body goals dong. Aduh, nggak ada tips lagi gue, hidup gue. Lo tahu sendiri hidup gue gimana kan. Olahraga nggak pernah, makan juga sembarangan, nggak tahu. Ya gini aja. Tapi banyak banget loh di luar sana netizen tuh kayak mengidolakan sosok Erika yang Amin. Tapi emang nggak ada tipsnya sama sekali. Mungkin nanti ya kalau misalnya aku ada tips pasti aku kasih tahu. Kalau sekarang jangan diikutin karena nggak bagus. Gaya hidup gue nggak bagus. nggak bagus. Nggak bagus lah, makanannya juga sembarangan banget. Jam-jam kan biasa ada orang jam-jam makannya kan teratur gitu kan. Kayak gue pagi-pagi udah bisa makan nasi padang kali pagi-pagi. Paginya jam berapa tuh nasi padang? Jam 9, jam Wow. 10. Makanya terus malam-malam gue bisa pesen taichan gitu-gitu kan. Nggak jangan ditiru. Itu pedesnya yang super pedes lu makan. Super pedes. Lu beli yang di mana sih? Ada yang enak? Ada namanya taichan yoyo. Di Senayan. Nggak tahu di mana karena Gojek, tapi itu enak banget karena ada sate kulitnya. Kita jadi promosiin taichan sih. Iya bener ya. Nggak apa-apa rezeki. Ngomongin makanan jadinya. Oke. Next. Dari Suci NH16. Mbak R sekarang lagi deket sama siapa? Sama Tuhan. Oh, sudah dijawab. Next ya. Dari Nacisef. Ya itu Nacisef VMK. Sama Kak Morgan gimana kelanjutannya? Sumpah ini benar-benar pertanyaan netizen real banget nih. Isi DM gue juga pertanyaan itu. Berarti bukan gua kan? Bukan gua yang ngada-ngada. Iya. Apa ya? Ya baik-baik aja hubungannya. Kelanjutannya ini pertanyaan kelanjutannya gimana? Kelanjutannya masih baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Teman. Kalau nanti main PS habis ini sama gue ya, masih jago gak lo? Kan waktu itu jago ada si Rendang. Oh iya. Iya kan. Benar-benar dimainin sama dia ya. Makanya bagus pemainnya, bagus. Nggak, karena butuh waktu yang lu harus main tiap hari untuk grinding itu. Betul. Next time, dan gue tahu banget dia lagi mulai sibuk-sibuknya banget kan di tahun itu. Tahun 2000 berapa itu Icai? Awal-awal Covid. 2020 ya. Kita main NBA 2K. Cewek sendiri lagi gue. Oh, satu lagi sama siapa? Eh Yang ininya Keribo, pemainnya Keribo. Nana Dalam namanya. Iya, Nana Dalam. Ceweknya cuma 2 itu doang ya. Iya, cuma 2 itu doang. Kalau Erika bisa main dari jam 7 sampai jam 11, nanti dia balik lagi jam 4-an, jam 5. Gue gak tahu tuh jam 12 sampai jam 4 lu kemana. Nah, kalau Mbak Nana Dalam jam 12 sampai jam 3. Iya, jadi nanti jam 4 kita mau bubar, lu tiba-tiba datang. Nggak Jadi jadi bubar bubar. tongkrongan. Jadi gini, kalau misalnya main PS itu kan kita ada party ya di headset untuk ngobrol sama siapapun itu. Jadi waktu itu gue sempat ajakin Erika. Waktu itu juga sempat gue jemput juga lo di tempat lo yang dulu. Cak, teman-teman gue pada minta disupport. Gue thank you banget, Erika very humble banget yang gue kenal sampai detik ini. Walaupun sekarang masih mau main ke gubuk gue yang kayak sekarang. Enggak lah. Terus dia datang nyemangatin teman-teman gue main NBA 2K, terus diracunin lah. Malamnya langsung download dan main bareng tiap malam. Gila sih itu, tapi ya emang karena Covid terus nggak punya pacar ya, jadi kayak 2K ngebantu banget sih. Ya, sekarang berarti punya ya? Nggak punya.
Gak punya. Gak punya. Gue udah jomblo dari bulan September tahun lalu. September tahun lalu. Jadi isu itu gak bener ya? Isu apa? Yang, kan makanya gue bilang baik-baik aja. Ya baik-baik aja bener. Iya bener. Harus punya berhubungan baik sama siapa aja toh. Setuju maksudnya kotor sih. Next. Tadi nomor berapa ya? Oh nomor 7. Dari Exaldela. Kak Erika pernah gak kepikiran buat adopsi anak? Ini kayaknya dia masih kecil deh. Dia pengen diadopsi sama lu kayaknya. Gue juga gak tahu nih. Nggak, gue tahu pertanyaan itu kenapa. Mungkin orang mikirnya kayak gue gak mau merit kali ya. Karena nah, kan kenapa lu gak mau merit? Nggak mungkin orang-orang mikirnya gitu. Karena gue setiap selalu ditanyain tuh ya kayak, Kak gak pernah kepikiran mau nikah ya gitu. Kok gak nikah-nikah gitu kan. Cuman ya yang bisa gue jawab itu di luar sana tuh masih banyak yang umurnya mungkin lebih dari gue, mungkin di atas gue 5 tahun, mungkin umur 35 atau mungkin masih ada yang 40 tahun yang belum nikah. Jadi ya udah mungkin yang adopsi itu mikirnya kalau nggak nikah kenapa nggak adopsi anak aja gitu loh. Tapi lu someday memang kepikiran untuk menikah? Iya, for sure. Karena kan gue terlahir dari keluarga yang sangat hangat, harmonis. Jadi gue punya gambaran sosok keluarga tuh ya sangat melekat banget. Jadi gue pengen juga punya keluarga, apalagi kayak mami papi sampai sekarang tua tuh berdua terus gitu. Cuman kan emang belum ketemu aja gitu kan, belum dipertemukan gitu jodoh gue. Tapi di sekitarnya banyak lah ya. Mungkin nggak tahu, kan nggak tahu. Di sekitar lu tuh ada tipe-tipe lu gitu nggak sih? Gue nggak punya tipe, Fat. Mantan gue beda-beda semua kan. Beda bintang lagi. Iya kayaknya. Sambil nginget lagi. Iya gue sambil inget-inget. Tapi nggak ada, maksudnya zodiaknya rata-rata sama sih. Kayak cuman ada 2 atau 3 doang versinya. Ngerti gak lo? Tapi tipenya mulai dari tinggi. Enggak, beda-beda semua. Harus ada yang selebriti juga kah? Enggak. Dari kerjaan, dari profesi, terus tinggi badan, bentuk badan, bentuk muka beda-beda. Jadi lu nggak pengaruh ya itu? Enggak. Sebenarnya apa yang lu cari sih dari cowok sebenarnya? Aduh, nggak ada yang gue cari. Kayak emang mungkin sekarang lagi sibuk aja kali, kan lu tahu. Terus nggak ada kesempatan buat deket sama orang atau gimana, nggak ngerti. Gue terakhir putus juga kayaknya gara-gara itu. Kayak nggak bisa bagi waktu gitu loh. Antara kerjaan sama pacaran. Sedangkan cowoknya tuh kalau pacaran sama lu tuh pengennya berduaan mulu. Mungkin, nggak juga sih, nggak tahu. Nggak tahu, oke. Next. Berapa pertanyaan sih? Nggak tahu nih. Yang Erika banyak banget, gue aja nyampe bingung nih nyebutinnya. Dari Rismala_Dewi 18. Apa hubungannya Kak Erika dengan Kak Fadi? Apa nanyanya ini? Ayo kalau itu lo harus jawab, Fat. Enggak, nanyanya ke lu. Oh, nanya ke gue. Apa hubungan Kak Erika sama Kak Fadi gitu. Kecuali kalau misalnya pertanyaan apa hubungan Kak Fadi sama Kak Erika, berarti gue yang jawab gitu. Fadi itu teman lama banget. Kita awal kenal tuh di mana ya? Sebelum Bali. Kayak di Jakarta juga sih kayaknya. Iya, jauh. Kira-kira apa ya? Oh ya, ya itulah, pernah gue punya hubungan sama orang, teman lo, kita kenalnya di situ ya gak sih? Oke, kalau misalnya gue kenal Erika itu jauh sebelum itu sih, Cak ya. Jauh sebelum lu sama temen gue waktu itu. Tapi kenapa gue nggak inget ya? Lu inget gak sih? Gue nggak inget sama sekali. Yang gue tahu kita kenal udah lama aja. Udah lama, terus ketemu lagi waktu pas lu sama dia. Gitu. Terus setelah sama dia? Sama siapa lu? Gak tahu. Iya benar. Fadi. Oke, kita ngobrol yang lain aja ya. Cuma kayak kita dong yang ngerti, mereka pada nggak ngerti soalnya. Oke, gue tahu Erika Carlina itu zaman dulu banget, yang di kemana-mana tuh anaknya tuh easy going banget, asik banget. Lu mau ngajak dia partu udah pasti ayo. Lu mau ngajak dia olahraga, basket, ayo. Lu mau main PS sama dia, ayo. Semuanya ayo. Dan gue ngeliat karirnya Erika yang dulu followersnya berapa, sekarang jadi influencer
keren. Dan yang gue lebih salut lagi sama lu, Cak, lu sekarang udah jadi aktris yang nama lu ini sudah banyak disandingin sama beberapa aktris-aktris papan atas. Selain manajer lu keren ya. Iya. Nanti dapat nasi kotak. Kebalik lu masih kasih gue Gi. Nah, awal mulanya seorang Erika Karlina tuh terjun ke dunia entertainment itu kapan dan gimana sih ceritanya? Oke, jadi sebenarnya ya Fat, gue itu awal mula karir itu memang model dulu, tapi itu awal lulus SMA. Dan itu modelnya juga catwalk yang bawa baju ya peragaan busana gitu-gitu, baju wedding. Dan itu cuman sampai mungkin 3 tahunan gitu. Terus itu waktu aku di Bandung. Oke. Terus pindah ke Jakarta tahun 2015 itu langsung mulai film Fat. Cuman memang kalau film itu kan gak bisa langsung besar pada zaman itu ya. Mungkin kalau zaman sekarang kan kalau ya viral terus atau mungkin langsung dikenal banyak orang yang followersnya banyak atau apa kan pasti bisa aja dapet film gitu. Cuman kalau dulu tuh memang prosesnya harus dari nol banget. Jadi gue 2015 film tuh cuman cameo. Tapi film dulu malah. Dari awal tuh film. Malah gue nggak tahu loh awalnya lu nyobain film, karena gue taunya lu model ya, gue tahu. Pernah cerita soal waktu dulu kan. Influencer udah jelas karena kan kita follow-followan di Instagram. Iya. Gue nggak tahu 2015 tuh film apa kalau boleh tahu. Jadi ada juga filmnya Derby Romeo. Itu tahun berapa ya? Mungkin 2016 deh. Itu nggak cameo, jadi sahabatnya gitu. Jadi sahabatnya lah gitu. Cuman kayak dan itu mungkin cuma 6 scene, 4 scene. Tapi film juga gitu loh. Cuman kan apa ya? Mungkin kalau film itu kan banyak orang yang gak semuanya nonton film. Ya. Beda kan. Karena harus bayar kan. Dan media kan sekarang untuk buat dikenal udah banyak banget. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube gitu kan. Nah gue tuh anaknya suka mengeksplor semuanya gitu loh. Jadi gue merambah di YouTube juga, gue nyobain ini itu, bikin konten sama mantan gue gitu kan. Jadi orang mulai, ini seru banget nih yang kayak gitu-gitu segala macam. Cuman kalau ditanya lagi, balik lagi, emang awal karirnya apa ya? Film. 2015 mulai naik, 2016, 2017 dapat film lagi yang sama Ola Ramlan. Terus dari situ udah terus banyak tetet. Cuman prosesnya tuh naiknya kayak tek dan gue tuh nikmatin banget proses gue dari yang dulu manajer gue nyari film gitu ya, anak gue dong, atau terus dari mulai gue casting nungguin lama sampai di titik yang kayak gue dipanggil tawaran tuh banyak banget dan gue sampai harus nolak. Kalau nolak bukan karena nggak mau, tapi mungkin bentrok sama film yang lainnya atau jadwal lainnya gitu. Ya itu puji Tuhan ya gue menikmati banget prosesnya gitu, dan nggak ada sesuatu yang bikin kayak gue apa ya sesuatu yang bikin gue mau nyebut nggak enak lagi sensasi gitu gue nggak pernah bikin itu. Dari dulu emang gue coba kerja dan berkarya aja udah biar hasil. Lu pekerja keras banget sih dengan lu hidup di Jakarta sendiri waktu itu ya. Sampai sekarang juga sendiri. Kecuali kalau misalnya selingannya pas lagi punya pacar. Iya, kalau punya pacar juga kemarin LDR, selalu sendiri gue di Jakarta. Gitu. Gila ya, ternyata dari 2015. Jadi kalau misalnya orang bilang bahwa wah Erika tuh baru sekarang aja nih naiknya gitu kan, karena yang tadi lu bilang ngomongin sensasi dan segala macam. Tapi ternyata yang gue juga baru tahu nih faktanya bahwa lu emang udah mulai casting. Berarti lu ngerasain dong casting ditolak, casting nunggunya lama, casting untuk karakter apa tiba-tiba lu dikasih karakter yang lebih bawah lagi. Ngalamin kayak gitu. Ngalamin banget. Jadi emang maksudnya wajar banget orang-orang kayak cuma bisa kalau orang-orang melihatnya sekarang ini, karena kan kalau yang dulu-dulu kan ya film-filmnya juga gue perannya apa sih gitu kan. Cuman memang kalau dicari gitu ya film-filmnya ada semua gitu loh. Makanya orang-orang tuh yang setelah mungkin baru kenal sekarang-sekarang ini, pas ngelihat kepoin gue ternyata ketahuan gitu loh. Oh ini pernah main ini, oh pernah main ini gitu. Karena sekarang itu orang terkenal banyak banget Fat. Banget.
sebutannya udah mulai banyak kan. Banyak banget. Aktris, Iya. selebriti, selebgram, artis TikTok, Iya, makanya. YouTuber. Jadi gua adalah salah satu orang yang gak pernah tersinggung kalau ada orang gak kenal gue. Paham gak? Erika siapa ya? Erika Karlina siapa ya? Dia apa ya? Emang dia ngapain sih? Karyanya apa sih? Yang kayak gitu itu sangat gak tersinggung gitu. Karena mungkin ada beberapa yang tersinggung, ih gila dia gak kenal gue gitu kan. Ya itu yang tadi gue bilang, banyak banget sekarang orang terkenal. Jadi ya udah legowo aja, terima aja gitu. Yang penting ada karya aja, maksudnya terus berkarya, jangan capek deh, mau ngapain, mau nge-YouTube, mau nyanyi, mau apa kek, nari, apa segala macem gitu. Apapun itu bentuknya ya. Apapun itu bentuknya. Ini salah satu tips juga, apa yang lu lakuin ternyata membuahkan hasil sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin bahwa lu ternyata langsung terjun ke dunia acting langsung gitu. Sedangkan lu dulu adalah modeling catwalk, ya kan? Apa yang ngebuat lu tertarik masuk ke dunia perfilman atau dunia acting? Sebenarnya gua itu dari TK itu udah teater, TK ya. Masa sih? Jadi Lu belum cerita ke gue? iya, nggak semua kan harus diceritain. Maunya semua tahu nih. Jadi TK, SD, jadi mami papi gue tuh suka banget anak-anaknya tuh ikut segala macam. Jadi dicobain dari balet, nari adat, nari segala macam deh. Sampai teater juga. Nah, jadi teater itu SD gue suka ikut-ikutan, kayak kalau di gereja juga kan ada, kalau tiap Natal itu ada kayak teaternya, drama-dramanya gitu. Tahu gue. Semuanya cobain. Jadi emang mungkin sudah terbentuk dari kecil. Jadi pas besar tuh kayak pengen, masa sih bisa acting tapi nggak ada hasilnya dari kecil loh ini. Jadi ya udah mulai dari situ. Cuman sempet pas di Jakarta tuh aduh capek ya, kok susah banget ya mau jadi pemain film, kok susah banget gitu. Dan manajer gue tuh salah satu orang yang konsisten gitu loh. Biasa kan ada, yaudah deh mau film apa sinetron apa nyanyi deh, yang penting artis deh gitu kan. Cuman manajer gue tuh yang kayak, kamu tuh punya bakat banget besar tuh ya di acting, dan media yang paling bagus untuk orang-orang yang bisa acting adalah film. Yeah. Gitu. Jadi emang dari awal diarahinnya ke film aja gitu, straight film gitu. Jangan ke yang lain-lain gitu. Kalaupun enggak pun series ya. Series Tapi kan juga. itu juga kuat juga karakternya gitu. Apalagi series. dengan berkembangnya OTT sekarang Ya, kan ya. juga semua bagus-bagus series-series. Mulai dari gambar, karakter dan macam-macam deh kayak gitu. Series kemarin yang judul yang Turn On Ya. itu tembus 14 juta. Gila. 14 juta penonton. Gokil. Dan itu apa ya? Award pertama di video.com. Ya udah, keren aja, luar biasa. Terima kasih yang sudah menonton. Ada kebanggaan tersendiri gak sih sama lu yang gila men, ini yang gue berarti termasuk cita-cita lu juga kan jadi seorang aktris dan akhirnya kesampaian sampai detik ini gitu. Walaupun tadi lu sempat bilang kayak capek juga ya gitu. Lu waktu zaman casting kayak gitu naik apa lu? Dulu itu pernah gini. Udah bawa mobil. Mobil itu gue beli 2016. Setahun setelahnya ya. Iya, jadi gini ceritanya. Sebenarnya bokap gue itu, jadi gue punya kakak kan. Kakak gue itu S1-nya cum laude, S2-nya cum laude, jurusannya IT. Yang kebanggaan orang tua banget lah. Sedangkan gue tuh yang anaknya maunya ke kiri, gak mau ke kanan, gak mau ngikutin kemauan orang tua gitu loh. Jadi dari mulai umur 17 gue tuh keluar dari rumah, bokap nyokap gue udah yang kayak, kalau emang kamu pengen itu harus tanggung jawab sendiri. Kakak lu cowok? Cowok. Jadi mau apa-apa harus sendiri, nggak bisa minta. Sedangkan kakak gue tuh apa-apa diturutin gitu, mau beli mobil, mau beli apa segala macem, karena dia ngikutin kemauan orang tua. Sedangkan gue nggak nurutin kemauan orang tua, jadi orang tua nggak mau nurutin kemauan gue gitu. Gue harus berjuang sendiri. Makanya di Jakarta tuh benar-benar yang kayak, ya udahlah, gue lepas dari duit orang tua itu umur berapa ya? Gue mulai berbisnis slimming tea aja umur 17-18. Itu yang lu lakuin dulu slimming tea. Berarti setelah lu lulus sekolah, terus lu langsung ke Jakarta berarti? Enggak, ke Bandung dulu 3 tahun. 3 tahun di Bandung. Jadi modeling terus bisnis teh juga. Itu per bulan gue bisa masuk 80 sampai 90 juta. Wow. Ya. Cuman
tetap aja ya kalau nyari uang itu menurut gue di bisnis, cuman kalau karir buat gue kayaknya harusnya nggak di bisnis aja, itu bukan karir menurut gue ya. Jadi masih pengen ya main film itu tadi gitu. Jadi kedepannya lu emang udah fokus aja, ini cita-cita lu yang sekarang pandangan orang tua sendiri dengan Erika Karlina yang sekarang di sosial media, di pemberitaan, karya, film-film, series dan segala macam. Ada kebanggaan tersendiri gak sih buat mereka yang notabene berarti bokap nyokap lu sempat marah dong sama lu? Marah banget. Iya dong. Karena kan Lu jatuhnya gue kabur. Fasilitas dari rumah juga gak ada yang gue bawa. Benar-benar apa sih Cak waktu itu pikiran lu? Ya gue tahu lu masih muda banget ya. Sangat eksplosif mungkin waktu lu masih muda. Apa yang ngebuat lu pengen lu kabur gitu dari rumah? Apa lu gak pengen ngikutin jejak kakak lu gitu kayak enggak, gue udah tahu pengennya apa gitu. Atau gimana sih, gue gak ngerti. Gue keras kepala aja sih mungkin ya. Iya itu Leo. Jadi, ya. Leo. Kalau udah pengennya A gitu. Jadi ya yang penting gue ngerasa kayak gue yakin sih gitu. Walaupun banyak yang bikin gue jadi nggak yakin, cuman yakin aja, yakin bisa gitu. Jadi ya udah dengan modal nekat, modal apa ya, percaya. Ya terjadi aja, cuman prosesnya emang ya tadi gue bilang berat banget gitu loh buat mencapai di titik sini. Karena kalau gue bahas antara kakak gue sama gue itu adalah sosok anak yang sangat membanggakan buat orang tuanya. Kayak baik, terus juga pergaulannya bagus, terus ya bagus deh pokoknya. Dan gue pernah ngeliat kayak orang tua gue tuh kayaknya sebangga itu tuh sampai kayak apa ya, kayak terharu, tersipu gitu, ngerti nggak? Gue di luar dari gedung itu cuman megang kayak bunga, balon buat wisudaan kakak gue yang cum laude, ngelihat orang tua gue bisa apa ya seterharu itu gitu, sebahagia itu sampai nggak bisa berkata-kata, cuman kan mata nggak bisa bohong kan. Gue ngelihatnya kapan ya gue bisa kayak gitu, kapan ya, itu selalu terpikirkan di otak gue, kapan ya gue bisa berdiri di stage yang orang tua gue bisa berdiri tepuk tangan gitu. Terus akhirnya ya gue yakin gue bisa, mungkin dengan jalur yang beda aja gitu loh. Sampai akhirnya terjadilah ini. Kayak film-film gue sebelumnya gue selalu bawa orang tua gue ke premier. Jadi perbedaannya adalah kalau kakak gue bisa berdiri di depan semua mahasiswa, gue bisa berdiri di depan semua penonton. Dan orang tua gue bisa berdiri dan tepuk tangan. Itu ada fotonya di Instagram gue, nyokap gue benar-benar berdiri yang. Dan gue selalu bilang thank you banget buat mami papi yang sabar. Dan ya udah terjadilah. Akhirnya apa yang ada di otak lu yang lu pengen ngeliat wajah, raut, dan mata kedua orang tua lu tuh akhirnya bisa terwujud. Iya terwujud. Apa nih yang belum, atau impian lu yang belum terwujud untuk kedua orang tua lu? Orang tua gue sekarang gak banyak nuntut apa-apa ya, karena hidup gue kan cuma buat mereka. Jadi kayak apa-apa, kayak waktu kosong aja gue pasti pengen nyenengin mereka, ngajakin liburan mereka kemana, mereka mau apa. Kayak intinya nyenengin mereka terus-terusan deh gitu. Karena bokap gue tuh umurnya udah 72, nyokap gue udah 68. Mereka telat punya anak gitu. Jadi kayak jauh banget umurnya. Cuman mereka tuh selalu pengen ngeliat anaknya nikah aja gitu. Pengen lihat gue nikah, karena tahu lah maksudnya kan makin berumur kan. Jadi kakak lu cowok udah nikah? Belum. Beda berapa tahun lu sama kakak? 4 tahun. 4 tahun. Berarti dia sekitar 3 seumuran gue ya berarti ya kakak lu ya. Gitu. Jadi cuman kalau cowok kan iya, pasti lu yang ditanyain terus banget. Kan? Jadi tiap gue bawa temen cowok ke rumah, yang ini nak? Bukan. Oh gitu, gimana? Sini, Erika tuh baik loh. Kamu harus sabar ya Erika. Erika tuh cuman jahat di luarnya aja, galak, egois, nggak bisa diatur. Tapi hatinya baik, biar apa tau nggak? Biar cowoknya nggak lari, biar sabar gitu. Jangan sampai apa nggak jadi. Pokoknya harus jadi gitu. Siapapun itu. Siapapun. Kayak lu pernah lu bawa ke? Enggak dong, beda dong. Siapa tahu gitu siapapun. Kan. Erika baik, maksudnya gue pikir siapapun, kan lu punya banyak sahabat dan temen-temen cowok gitu kan. Nggak semuanya temen-temen cowok lu itu bakal jadi pasangan atau calon pasangan lu kan. Iya benar. Gitu. Sampai yang kayak kalau kan maksudnya kan biasa orang tua itu ada persyaratan buat menantunya ya. Mungkin agama, pekerjaan, ya, standar atau lah standarnya apa gitu ya. Kalau ini enggak.
Jadi pernah gue bawa kayak emang udah tatoan, terus juga kan maksudnya beda agama juga, terus juga kalau ditanya kerjaannya susah lah untuk dijawabnya gitu loh. Gak apa-apa, yang penting baik, kalian yang penting bahagia, nyaman, kayak gitu-gitu. Ngerti gak sih? Sampai ada di level yang pokoknya Ica bahagianya sama siapa, nikah. Wow. Ya karena nyokap bokap gue pengalamannya dulu seperti itu. Mereka beda agama, mereka tidak direstui orang tua, tapi sampai detik ini bahagia banget gitu. Jadi mereka pengen anak-anaknya menentukan pilihannya sama siapa. Orang tua lu udah paham banget ya lu seperti apa ya, dengan lu kabur dari rumah, dengan tidak ada fasilitas dan segala macamnya, lu bisa ngebuktiin bahwa lu juga bisa bikin bangga seperti kakak lu bikin bangga orang tua lu, tapi dengan cara yang berbeda. Lu keren sih. Dengan kesibukan lu sekarang nih, ya bisa gue katain lu entertainer, public figure, lu sosial media jalan terus, endorsan masuk terus, film juga banyak, series juga kemarin banyak banget jalan. Ditambah lu ada bisnis juga, lu ngatur waktunya tuh untuk hidup lu tuh gimana tuh? Ada keribetan atau belum lagi nanti malam kadang-kadang story ada di mana party juga. Masih itu harus sih, itu kan untuk refreshing ya, harus balance. Ya ngatur waktunya bisa banget. Cuman mungkin yang susah disempilin itu adalah main sama temen atau pacarannya aja. Dari setahun kebelakangan ini, karena benar-benar gue dari tahun lalu itu tuh benar-benar gue dempetin banget jadwal gue kayak dari syuting dan lain-lainnya itu gue dempetin banget. Makanya tahun ini berapa sih Kak? Kayaknya 4 atau 5 film gue tayang tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini 4 ya. 4 film. Sekaligus. Itu ya karena tahun lalu. Tahun lalu bener-bener padet banget. Series gue tahun ini 2. Jadi ya udah. Series tuh biasanya satu season tuh berapa episode tuh? 8 kalau gue. Dan lumayan tuh syutingnya bisa sebulan. Ya. Itu aja lu udah ngabisin 2 bulan ya kan. Terus belum film. Let's say film 20 sampai 30 hari. Iya. 4. Udah ada 4 bulan. Udah setengah tahun sendiri tuh lu kerja. Iya. Sisa waktunya paling dihabisin buat keluarga aja. Gitu. Jadi gimana tuh biar jodohnya deket? Jadi lu kalau misalnya gue tanya lebih penting mana, udah pasti lebih penting keluarga, bokap nyokap lu. Kalau teman sama pacar lebih penting mana? Teman. Mungkin karena gue di Jakarta sendirian sih ya. Jadi menurut gue tuh gue Jakarta sendirian dan keluarga gue jauh kan. Jadi gue sosok temen itu tuh adalah pengganti keluarga gue gitu, ngerti gak sih? Okay. Biar gue gak ngerasa kesendirian. Kan maksudnya kalau orang yang punya rumah dalam isinya tuh ada keluarga tuh bangun pagi ada yang merhatiin mau makan apa, makan bareng, ada yang nanyain gitu kan. Kalau gue tuh kayak butuh banget, makanya gue tuh suka berteman. Kayak kalau lo lihat teman gue tuh kayaknya sana sini gitu. Karena ya gue dapetin rasa pengganti dari keluarga gue yang jauh ya di mereka gitu loh. Oh gue punya orang nih di sini yang nemenin gitu. Kalau pacar itu sebenarnya lebih apa ya? Orang yang paling gue bisa percaya sebenarnya. Cuman kan kadang kita nggak pernah tahu ya, maksudnya beda sama suami ya. Iya. Beda sama suami. Kalau suami mungkin gue akan percaya 100% kali. Dia akan itu pun belum tentu sih. Kayak susah kalau ngomongin soal hubungan kayak gue lumayan jarang banget punya hubungan jelek sama temen. Cuman kalau sama pacar kan emang putus kan. Jadi ya mungkin kalau disuruh pilih ya teman kali ya. Gitu. Mungkin karena sekarang gak punya pacar. Mungkin kalau udah punya pacar bilangnya pacar kali. Gak tahu deh. Oke. Kita tahu lu belajar acting kan, lu udah ikut kelas dan segala macamnya dari TK gitu. Tapi ketika lu terjun 2015 itu ke dunia film, selain lu belajar ketika lu waktu masih kecil tuh, lu masih ada belajar lagi gak sih? Kayak gue pengen ngembangin bakat gue, atau emang itu naturally lu udah punya? Kalau kata kayak belajar acting kata gitu nyokap atau apa? Sih udah dari lahir udah bisa ngapain aja gitu. Jadi waktu disuruh nyanyi
bisa nyanyi tiba-tiba, disuruh nari bisa nari tiba-tiba. Jadi emang bahkan dari semua olahraga nih, emang nyokap bokap gue kan olahraga banget anaknya. Nyokap gue tuh atlet volley. Iya, gue ingat bokap nyokap lu. Bokap gue bos basket. Basket, nyokap volley. Volley. Pantesan anaknya kayak yang listrik ya. Ya udah, jadi dari kecil tuh di semua kayak kasti, olahraga semua cabang tuh disuruh cobain. Jadi makanya pas udah besar, puji Tuhannya, terima kasih to my mom and my dad, kayak kalau gue dapetin peran apalagi di pekerjaan gue sekarang, gue disuruh ngapain aja tuh bisa gitu. Kayak bisa nggak nih bawa motor ini, bisa nggak nyanyi, bisa nari nggak, bisa nari adat, bisa gitu, bisa olahraga ini nggak, volley bisa nggak, bisa, pasti bisa, semua kayak bisa semua gitu. Tapi kalau dibilang jago enggak, ya mungkin nggak bisa dibandingin sama yang lain-lain, cuman yang bisa. Udah pasti mereka atlet misalnya, atau memang menekuni olahraga itu satu gitu. Iya. Cuman kayak untuk melakukannya bisa nggak, bisa. Main biliar bisa, semua bisa. Yang basket bokap ya? Basket bokap gue dari umur 3 tahun disuruh dribble bola. Pantes. Bagus dribblenya. Nyokap volley. Pantes. Suka menyemes ya. Morgan Smash. Masih Smash gak sih Morgan? Aduh, bisa masuk ke situ. Luar biasa Fadi. Luar biasa. Minum dulu. Biar kayak di konten lu. Minum dulu. Gila, keren banget nih Fadi. Morgan baik banget sih. I like Morgan. Termasuk kriteria lu gak sih? Ya, termasuk kriteria karena dia baik. Terus si Iman juga kan? Iya ya, nggak tahu. Iya gitulah. Baik banget. Lumayan susah pasti nyari orang kayak Morgan. Nggak banyak. Dia pekerja keras banget. Terus juga gue nggak pernah ngeliat dia ngeluh setiap dapat pekerjaan gitu loh. Di dalam kerjaannya ya, dia benar-benar tekunin itu. Terus dibilang capek, gue nggak pernah ngeliat dia capek lagi. Kayak kerja benar-benar tiap hari tuh kerja gitu. Ya mirip lah kayak gue. Jadi ngeliatnya kayak wah keren. Kebayang gak sih misalnya cuma ngebandingin doang ya. Kayak bokap lu tadi atlet basket, bokap lu atlet volley. Sama-sama atlet. Morgan sama lu sama-sama aktor dan juga aktris. Dan etos kerjanya itu sama-sama pekerja keras gitu. Lu sempet gak sih kebayang kayak apa jodoh gue ini gitu? Ngebayangin sih. Apa ya? Kalau ditanya ngebayangin iya, ngeaminin juga iya, tapi nggak berharap, gitu. Ini ada pertanyaan Instagram lagi ya, Kak, spill ini dong chat terakhir sama Morgan, ada nggak sih? Dari @rahulmulani, nah itu tuh, spill dong Kak, chat terakhir sama Morgan apa gitu? Nggak boleh lah, jangan. Privacy ya, Rahul Mulani itu privacy. Nanti aja di belakang ya. Nanti aja. Oke, berarti kita tahu nih bahwa lu adalah all package, lu apapun emang udah natural, lu bisa semuanya dan walaupun memang lu bilang ya gue tahu lu merendah sih, kayak gue nggak jago-jago banget cuy untuk seorang Erika main basket, capek ngejarnya gue. Gue gendut kali ya. Oke, gini. Kan lu karakter banyak ya. Gue perhatiin tuh mulai dari Turn On, Flora, terus juga Sri Mulat gue suka banget. Thank you so much. Gila itu keren sih. Thank you. Maksudnya gini, Flora, Turn On, gue pernah melihat sisi itu sedikit di karakter itu di elu. Nah, di mana Sri Mulat tuh kayak anjir, kok bisa ya? Berapa lama tuh prosesnya lu reading dan segala macem dan mendalami karakter Juju ya? 6 bulan. Dan itu susah banget. Karakter tersusah, walaupun orang ngeliatnya gampang kali ya kan, Bu Juju kan cuma diem, manis, kalem. Tapi entah kenapa Mas Nugros tuh kayak yakin sama gue, padahal kalau dari sisi karakternya sendiri tuh jauh banget, Fat. Susah banget gitu loh. Jadi kayak gue harus ngilangin sifat asli dan kebiasaan-kebiasaan gue dulu. Dari cara jalan, cara duduk, cara ngomong, cara nengok kanan, nengok kiri. Ini ada yang masuk gak? Masih. Gue ngerasa soalnya, karena gue tahu lu duduknya lu gak kayak gini. Masih. Iya. Gue udah berusaha nyaman loh, Cak. Lu boleh loh, bebas boleh. Senyaman mungkin ini kan di rumah anyway. Masih, tapi
Ya sama lah kayak Gepeng si Bio juga untuk keluar dari sosok Bio juga sosok Gepeng juga nggak gampang karena proses kita untuk bentuk menjadi karakter Sri Mulat itu kan 6 bulan. Karakter kita diilangin kayak kita dikosongin nih. Terus kita dimasukin pelan-pelan. Dari ngomongnya harus bahasa Jawa, cara ngomongnya, nada, warna suara. Terus apalagi ya? Ya itu tadi cara jalan. Terutama bahasa Jawa gitu. Ya. Tapi lu bisa ya bahasa Jawa? Bisa. Sedikit dong karakter Juju. Kayak gimana tuh? Ya, yang ada line yang masih lu inget gak? Coba ngomong dong ke kamera. Aduh, jadi Bu Juju nih gue. Misalnya lu godain gue ya, lu jadi kayak Pak Timbul gitu. Alah Pak Timbul, ojo ngono Thomas gitu. Gitu-gitu lah, Jawa-Jawa gitu deh. Lemah lembutnya gitu deh. Lemah lembut loh jenawi ya? Itu bukan sih? Apa itu? Gemari Parepe. Gak nyambung gue nih. Oke. Next projectnya ke depannya lu lagi ngerjain, masih boleh disebut? Boleh. Ada 4 film tahun ini yang akan tayang dan itu syutingnya udah beres semua. Ada yang masih ongoing sih, masih ada juga yang masih persiapan, cuman tahun ini ngejarnya tahun ini semua. Syutingnya? Apa tayangnya? Tayangnya. Kalau yang next project itu ada horor, yang udah siap tayang juga ada horor juga. Mau di spill nggak? Enggak ya? Jangan. Spill dong Kak gitu. Wiki Koplak, nama Instagramnya tuh. Dan ini seru banget kalau misalnya kita ngomongin karakter. Tadi kan ada karakter Flora. Turn On ya kan. Terus ada Bu Juju yang lemah lembut. Di karakter ini gue liar, kayak psikopat. Tapi lo ngerasa karakter di film apa sih? Ini bukan sih Tulah 613 bukan sih? Ini. Oh ini film ini? Oh film ini. Ngobrol dong di brief guanya. Oh ngomongin film ini. Iya, Oke. Ada film ini juga yang akan tayang. Di sini karakter gue benar-benar gue pengen semua orang nonton film ini sih. Karena gue sangat suka karakter gue di sini menjadi sosok yang beda lagi dari karakter-karakter gue sebelumnya. Ini karakter pertama kali gue yang sangat penuh tantangan gitu loh untuk menjadi sosok ini gitu. Ya, gue tahu nih prosesnya untuk pendalaman karakternya nggak lama, tapi lo bisa into. Ada triknya nggak sih? Gue juga nggak tahu tuh. Tiba-tiba pas di kamera beda aja. Gue tuh suka banget sama film-film kayak gitu juga sih. Oh ternyata. Dan sebenarnya terima kasih juga untuk Fadi dan Rahul sudah mewujudkan mimpi gue. Karakter ini adalah karakter yang dari dulu gue mimpi-mimpikan tapi gak pernah kesampaian, gak pernah dapet. Entah mungkin belum ada film yang dibikin seperti ini, atau mungkin belum ada karakter yang tercipta seperti ini. Tapi akhirnya puji Tuhan terwujud dan thank you so much. Gue jadi benar-benar seneng gitu loh ngejalaninnya. Kayak lu punya cita-cita nih, terus terwujud deh. Oh jadi kenapa lu gak lama untuk, kan kayak Bu Juju, lu perlu waktu 6 bulan. Lu dari kosongin dulu, terus diisi pelan-pelan. Terus kalau untuk karakter yang lain mungkin lu bisa lebih cepat nangkep karena nggak jauh beda dari karakter lu asli, cuman ada penambahan dan juga ada pengurangan apa yang perlu. Nah untuk karakter ini ternyata lu udah siapin dari dulu karena lu pengen banget. Pantes cepet ya. Langsung lu kayak tahu gitu. Ini ya kayak ya itu tadi kayak cita-cita gue. Artinya gini, kalau orang udah punya cita-cita dari kecil kan artinya dia sudah kayak misalnya dia mau jadi pelukis kan dari kecil dia udah bisa gambar gitu-gitu kan. Nah untuk karakter ini ya udah dari dulu aja gitu loh. Ditambah lagi gue suka nonton film yang seperti itu kan. Semakin banyak banget bayangan gue. Iya yang kayak aduh andai gue mau kapan ya, aduh Tuhan kapan ya. Karena gue yakin banget ketika gue dapat karakter itu gue bisa mengimprovisasikannya secara luas banget dengan film-film yang udah terbenam di sini gitu loh. Akhirnya yang tertahan sebegitu lama pecah juga ya akhirnya. Jadi ini harus adalah salah satu film yang gue pengen semua orang nonton untuk lihat karakter lain lagi dari gue gitu loh. Nama karakternya siapa? Kok gue lupa ya? Ayo siapa, tebak dong. Putri ya? Putri. Namanya Putri. Karakternya Putri. Ada sisi Erikanya juga mungkin. Tapi
aduh gue nggak bisa jelasin saking banyaknya. Apa ya, dalam satu karakter tuh ada banyak banget sifat gitu, ngerti gak sih? Mau dibilang jahat enggak, dia baik gitu kan. Dibilang baik juga enggak. Dibilang galak enggak, dia lucu gitu kan. Dibilang serem, cakep gitu kan. Jadi ya kalian harus nonton ini sih. Cakep sih. Kalian akan terus ngebayangin muka gue setelah ini, setelah Tapi kalian serem. nonton. Tapi seru. Tapi nagih. Tapi nagih setelah nonton. Aduh, ini kalau cowok-cowok yang nonton nih kayak di rewind dulu nih 10 detik. Pasti harus. Ya kan? Gue totalitas banget di film ini sih. Gue sampai nggak mikirin apa-apa. Aduh gimana nih ya mertua gue kalau nonton ini gitu ya. Mertua siapa? Ya enggak, one day. Pasti okay. kan akan ada mertua ya. Mudah-mudahan mengerti kalau ini adalah sebuah karya. Dan gue pengen totalitas dalam berkarya aja. Oke. Gitu. Walaupun gue tahu ini adalah cita-cita lo yang akhirnya terwujud, ya kan? Tapi tetap dong, ketika masa proses syuting itu pasti ada yang namanya kendala atau kayak kesulitan. Ada nggak sih yang lo rasain ketika ini productionnya si Hearst Production ya? Iya, Hearst Production. Iya. Ada kesulitan nggak? Kesulitan, maksudnya kan walaupun lu memang udah ngebayangin bahwa ketika lu dapetin karakter ini, gue ingat banget tuh posisinya gue lagi di Bali, Rahul waktu itu dapat telepon dari manajer lu Regi. Pak Rahul, Erika on board ya. Gue kayak serius nih dia mau main film produksian gue. Gue tuh nggak enak, Cak. Maksudnya gini, gue sama lu temenan, tapi gue tahu lu sekarang waktu dulu tuh ya waktu kemarin itu tuh udah, wah lu udah schedule lu, gue tahu lu padet, lu lagi sibuk banget, dan sampai akhirnya gue tuh nggak enak hati untuk, aduh gimana ya, takutnya gue nggak enak sama Erika gitu. Sampai akhirnya gue coba tolong, Hul coba deh lu ngomong sama manajernya, lu minta tolong segala macem. Terus sampai akhirnya ternyata lo produsernya, iya gue gitu. Kenapa nggak ngomong? Malah gue dimarahin. Ya pokoknya gitu. Ternyata ya alhamdulillahnya emang lu memang menantikan si karakter Putri ini gitu. Ya mudah-mudahan jadi film pertama lu ya. Untuk ini film pertama horor lu nggak? Enggak. Horor udah pernah sebelumnya, tapi karakter ini belum pernah lu mainin. Belum. Horor justru gue banyak banget. Banyak banget. Horor banyak banget. Tapi karakter ininya belum. Beda pokoknya ini. Beda banget. Beda. Mungkin kayaknya belum ada juga deh karakter ini di film-film lain. Makanya kita buat. Makanya itu dia, kayak gue senang aja jadi orang pertama yang bisa berperan sebagai sosok Putri ini. Gitu loh. Namanya tuh bagus ya Putri ya. Iya. Tapi nanti lihat aja deh kayak gimana hasilnya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi ditanya soal tantangan. Yang pasti paling, ada dong. Tantangan atau kendala deh. Iya. Tantangan paling tersulit di setiap project, setiap film, setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan. Semakin lu punya rasa duh susah nih, nggak bisa nih. Artinya lu tuh tahu diri lo itu masih pengen belajar. Oke. Jadi ketika orang kalau ditanya lu ada tantangan nggak ada, bisa melakukannya bisa. Artinya dia merasa puas sama diri dia gitu loh. Oh, nice. Ya kalau gue orang yang selalu pengen belajar terus-terusan sampai detik ini. Dan gue orang yang selalu pengen bertanya, gue orang yang suka ngobrol dan minta bantuan gitu loh. Siapapun ya, ke orang-orang yang ketemu sama gue, mungkin aktris-aktris atau aktor yang lain, gue tuh selalu kayak minta tolong gitu loh. Oh ajarin yang ini, ajarin yang itu. Jadi kalau ditanya tantangannya banyak banget. Kalau misalnya lu bilang kayak gampang, kok kelihatannya kayak lu langsung bisa. Iya, gue juga kayak kok dia langsung bisa ya gitu. Iya itu kan secara tidak langsung aja bisa gitu loh. Cuman ya masih tantangannya masih besar juga buat gue. Itu kan buset, scene-nya susah-susah semua. Semua. Kalian nggak tahu di sini susah-susah semua. Wow, scene-nya susah-susah semua ya. Iya, nggak gampang lah untuk ngelakuin ini, dan kita kan nggak boleh asal-asalan juga. Ya. Apalagi, ya udah deh, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh film ini deh. Gue sampai lupa ngomongin film lain tuh. Gue sampai lupa, padahal proyekannya apa aja sih gitu. Iya pokoknya di yang lain-lainnya juga masih ada horor juga, ada horor komedi juga nanti yang akan datang. Terus Sri Mulat babak kedua mungkin tahun ini juga tayang. Terus itu gue tunggu juga. Terus ada horor juga lagi, kayak tahun ini banyakan horor juga. Ya karena horor juga lagi naik banget kan. Ya? Oke.
karakter tadi udah kita bahas. Ya. Dan lu suka, berarti lu orang suka tantangan juga. Ya kan? Tantangan terbesar lu dalam menjalani karakter itu ada gak? Misalnya contoh, kayak Erika lu nanti harus adegan mesra ya. Erika lu nanti adegannya harus pelukan ya. Erika lu nanti adegannya make out ya. Lu kissing ya atau segala macem. Kalau kayak gitu-gitu lu kerjaan lu terima? Oke. Dulu awal-awalnya sempet takut. Karena kan belum mulai karir yang besar banget ya. Jadi apakah ini akan berdampak nanti ke depannya gitu. Banyak-banyak yang dipikirin lah gitu. Banyak aduh nanti mami papi gimana ya gitu. Dan puji Tuhannya mami papi tuh orang yang selalu support gue sih. Apapun itu, dan mereka sangat paham pekerjaan yang dia lakukan, yang gue lakukan gitu. Jadi waktu kalau misalnya gue dapet, kita ngomongin peran ini aja ya. Peran ini sangat menantang sekali. Oke, peran Putri di Tulah 613 ya. Dan gue yakin kayak mungkin kalau kayaknya ada di beberapa penawaran buat karakter-karakter yang sebelumnya juga yang menolak, kayak gak berani ngambil ini karena mungkin terlalu vulgar, terlalu senonok atau bahaya deh ini kalau untuk kedepannya nanti jadi takutnya jelek namanya atau segala macam. Tapi ketika gue dapet, gue ngerasa kayak udah bukan waktunya lagi sih mikirin kayak orang berpendapat apa tentang gue, karena tujuan gue di sini kan orang pasti tahu lah ngapain, bukan sesuatu yang dibuat sengaja untuk apa enggak gitu. Untuk ngelakuin halnya jadinya apa ya, seneng aja. Gue waktu latihan reading workshop tuh kayak gila, gue bakal enjoy banget nih, doyan nih gitu. Tapi lawan apanya? Gorengan atau apa? Enggak dong. Hah? Tapi tolong dong, lawan pemainnya ternyata belum pernah. Aduh, gue spill ya sih ini. It's okay ya? It's okay, gak apa-apa. Iya guys, aduh kalau kalian tahu nih, emang kita readingnya gak lama banget, berbulan-bulan, emang enggak. Cuman susah banget untuk menyatukan antara aku dengan karakter ininya aja, di si tokoh ini aja ya, laki-lakinya, lawan main aku tuh. Gilang ya namanya? Gilang, karena kan aduh, sampai mau ciuman tuh. Iya, karena dia belum ada pengalaman mungkin seperti gue kali ya. Kalau dibandingin gitu. Yeah. Pengalaman umurnya juga di bawah lu. Iya, makanya itu bilang, maksudnya gue kan sudah makan asam dan garam mungkin sampai kehidupan apa entertain? Semuanya. Dua-duanya. Dua-duanya gitu loh. Nah, dia nih, gue ngelihat dia nih kayak gue dulu gitu. Dia masih takut ditambah lagi pengalaman dia, pengalaman pacaran atau nggak tahu deh. Kayaknya kalau dibilang mantannya ada satu, pacarnya ada satu sekarang. Iya. Mantannya juga dulu itu SD kayaknya. Dan jadi guys, for your information, dia tuh kayak takut gitu loh untuk melakukan hal adegan-adegan panas sama gue tuh takut gitu. Panas ya? Panas banget. Jadi ya udah, cuman gue selalu bilang sama dia, kalau lo nyaman ya lo kasih tahu, tapi kalau lo nggak nyaman lo juga harus kasih tahu, karena untuk apa ya, karakter itu tuh kan satu sama lain tuh kan saling apa ya, harus timbal balik. Iya gitu loh. Terus ya udah akhirnya bisa. Berarti lu selain discuss sama director, lu juga ada ngobrol berdua sama berdua. Gilang ini ya. Kayak gue udah mulai biasain, gue selalu bilang sama dia kayak anggap aja gue pacar atau apa, biar lo nggak ngerasa risih ya. Cuman kan dia pacar dia berhijab. Iya, makanya itu dia kayak bentrok banget nggak sih sama gue. Jadi dia nggak bisa ngebayangin punya pacar kayak gue kayaknya. tapi gini, kenapa hasilnya bagus banget? Nah itu dia, berarti udah liat belum sih lu? Bagian part itu ya kan berisik banget kan. Aduh, berisik banget kan. Gue yang nonton, itu kan gue yang ngelakuin hal itu ya. Kan lama. Apa petir? Masuk gak suara petir? Aduh, gila. Langit sampai panas loh. Langit aja tuh nyampe. Dia tuh sebenarnya langit tuh dari tadi lagi dengerin pas ngomongin panas gitu kan. Petirnya turun. Atau gak cukup gitu kan. Gue nontonin, gue mau nonton part itu dong,
Tapi siap ya, lo siap nggak? Siap. Ini panjang banget, nggak ada yang dipotong-potong loh. Serius loh. Iya nih lo lihat sendiri. Tak, kan bunyi tuh, berisik banget kan. Aduh, nggak kuat. Gue nggak bisa ngeliat diri gue sendiri di situ. Ngerti nggak? Lu lebih ke malu apa amazed atau apa? Lebih ke basah aja gak sih? Lebih ke basah ya. Lebih ke nagih ya. Gila nih. Ini kalau dijual bisa loh. Ya gak sih? Gila sih. Gila. Gue juga gak nyangka sih. Bukan gak nyangka guenya ya. Gue lebih gak nyangka ke dia bisa profesional kayak gitu. Pasti izinnya susah banget tuh. Yeah. Dan gak tahu deh nih kalau ditonton. Nanti coba kita undang ya karakter utamanya si Gilang itu untuk kita tanya-tanyain juga. Boleh. Gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari sosial medianya tuh kayak lagi jarang aja posting sama pacarnya gitu. Oh. Lu perhatiin gak sih? Lu follow-followan gak sih? Follow-followan. Sering berkabar. Kalau gue ke Jogja waktu itu dia ngabarin, di Jogja ya gitu. Dia orang Jogja. Ya. Arab lagi. Oh. Habibie. Gilang tuh ini daripada bingung ya, Gilang itu Tommy Barahbah ya. Iya. Dia juga termasuk tipe lu gak sih? Kan lu tadi bilang dari awal kan sama gue kayak banyak nih tipe-tipenya. Gue nggak punya tipe yang paten atau yang kayak gimana, tapi ya udah gue pernah sama yang begini. Ya gue nggak bisa nyebutin ya. Gue tahu lu pernah cerita saya sama gue. Sampai gue tahu yang bentuknya itu lu juga pernah pacar. Karena lu cuma nyari nyaman gitu, nyambung nyaman gitu. Gue selama syuting justru rasa itu yang harus gue kayak harus gue ciptakan. Jadi selama reading, kayak misalnya reading workshop itu kan orang bilangnya kayak bonding ya, antar pemain gitu segala macam. Cuman gue setiap dapat karakter misalnya jadi pacar atau gue harus suka sama nih orang, gue harus jatuh cinta tergila. Gue kan tergila-gila banget nih sama karakter ini si Gilang ini kan. Gue harus tergila-gila sama Tommy-nya gitu. Paham gak lo? Gue harus bisa nyiptain rasa jatuh cinta gue harus bisa ciptain rasa cinta nyaman gue ke Tommy gitu selama gue reading. Waktu pas pertama kali mulai reading aja, lu udah coba dari awal untuk gimana caranya gue harus jatuh cinta sama Tommy. Udah, dan gue bilang sama Tommy. Lu sempet nyatain ke Tommy? Enggak dong, beda dong. Oh, beda ya? Enggak dong. Tapi kan gue sayang-sayangan manggilnya. Oh iya. Dia udah putus belum sih? Belum ya? Nggak tahu ya. Bisa dicek gak? Coba Miki atau Mas Regi bisa dicek. Tommy udah putus belum? Sudah masih foto bareng. Masih foto bareng. Ya, ini kan kerja. Ini profesional kan? Profesional. Tapi gue selalu bilang sama Tommy, lo nggak perlu ngasih rasa itu balik ke gue, karena di film ini adalah gue yang tergila-gila sama lo, bukan kita saling tergila-gila. Jadi tetap jadi diri lo aja gitu, jadi Tommy aja gitu. Jadi biar Tommy atau jadi Gilang gitu kan? Iya, lo diem, gue aja yang gerak gitu. Manajer gue kalau udah ngomongin gitu paling keras ketawanya tuh. Bener kan? Maksud gue lo diem aja biar gue yang agresif gitu loh, gue yang ngajakin ngobrol biar gue aja yang manggil sayang gitu. Gak tahu deh. Aku kan cuma kasih yang terbaik ya. Kalau repeat order kan kita nggak tahu. Wow. Tapi kalau misalnya gini, kan gue tahu nih di sosial media, lu bagaimana orang tahu seorang Erika Karlina, Mbak R lah yang sering gue lihat gitu kan, Mbak R, kakak gitu kan. Apa yang lu tampilin di sosial media itu, that is real you? Ya. Atau lu ngebuat, gue pengen di sosial media, gue pengen ngeliatinnya gue begini gitu. Padahal aslinya lu lebih baik dari itu yang gue tahu. Jadi apa ya? Gue mencoba jujur aja di sosial media sih. Jadi ketika orang-orang ketemu sama gue, teman-teman gue ketemu sama gue, main sama gue, itu nggak ada perbedaannya gini. Kalau misal gue kasih contoh, antara gue dengan orang-orang luar yang mungkin belum pernah ketemu sama gue, mereka selalu ngeliat gue dari sosial media kan. Jadi one day mereka bisa ketemu sama gue lagi premiere film, mungkin gue ke kotanya atau segala macam, mereka ngeliat aslinya, oh ya benar Erika ternyata kayak gini ya, gitu. Sama apa yang di sosial media dan aslinya. Nggak kaget gitu loh. Dan sama halnya buat orang-orang yang memang udah kenal sama gue di lingkungan pertemanan gue.
lu udah sama gue nih udah main nih, udah Iya. kita kumpul main terus-terusan bareng segala macam, artinya lu udah kenal gue jauh lebih baik gitu kan. Tapi kalau lu lihat sosial media gue, oh ya sama aja emang Erika. Iya. Ya udah seperti itu aja. Jadi gimana cara gue bisa ngebohongin kalau misalnya pergaulan gue sendiri pun iya bisa dilihat dari sosial media gue. Dan kayaknya lebih nggak ribet kayaknya. Iya. Intinya jujur aja. Jadi jujur intinya ya. Jujur. Kan emang karakter si Putri Mm-mm. itu kan memang tergila-gila sama si Gilang. Yes. Itu gambar menurut gua keren banget. Dan lu aja tadi apa? Becek. Basah. Lu aja yang ngeliat. Gua yang Lu main. ngeliat diri lu sendiri padahal kan. Ada latihannya dulu gak sih itu sebenarnya kalian? Karena gua nggak tahu jujur. Kan gue nggak 1 kali 24 jam selama syuting itu berlangsung. Gue selalu ada di set. Lu tahu kan gue juga masih sibuk, ya kan? Ada latihannya gak sih? Ini tuh baju gue tipis banget ya, tapi panas gitu di sini. Duduk di sini tuh panas tau gak? Hah? Panas. AC-nya dikeatasin soalnya. Mau dikebawahin dulu. Nggak usah. Jadi latihannya Enggak, maksudnya gini kan ada reading, ada apa segala macam. Ada gak sih latihan untuk adegan itu? Karena gini, adegan fighting ada latihannya. Nah gue nanya adegan itu, soalnya gue nggak tahu, gue nggak datang waktu itu. Mungkin netizen juga pengen tahu gitu. nanti pokoknya kalau kalian udah nonton film ini dan melihat adegan itu, di balik itu sebenarnya ada latihannya. ini gua nggak tahu nih. Latihannya seperti apa? Ada BTS-nya. Ada nggak sih? Ada ya? Gak ada ya? Gak ada kamera Ada. pas itu ya? Ada. Ada kan? Oh itu latihan pas gue ngambil itu? Latihan? Oh latihannya cuma itu doang? Enggak lah. Banyak dong, gue tahu cuma satu. Kalau lu nganggep yang di bawah pohon itu, yang pohonnya serem itu, gue pikir itu dong latihannya. Enggak. Oh ada lagi? Ada lagi. Yang gue nggak tahu. Produser nggak tahu tuh. Tahu kok Raul tahu. Dia curhat juga kan sama Raul. Dia sampai deg-degan pertama kali ngelakuin itu sama gue. Maksudnya kayak gimana nih. Banyak pikiran aja sampai stres banget. Itu dia yang sampai ke kamar mandi jongkok-jongkok. Bener-bener stres banget mau teriak. Itu karena ya retake mulu, ngerti gak sih? Paham gak? Enak dong. Di guenya. Oke, kita masuk ke segmen 6.13. Tolong dijawab ya kakak. Oke. Panas ya guys ternyata. Coba tolong AC-nya bisa di-naik turunin. Mau di-naik turunin dulu sebentar. Boleh. Boleh AC-nya? Kemarin yang udah ngobrol kesini siapa? Michael sama Omara. Michael sama Omara. Ya. Oke, sekarang kita ada di segmen 6.13. Lo harus menjawab pertanyaannya. Ya. 6 pertanyaan pertama. Apa proyek terbaru yang membuat lo bahagia dan kenapa proyek ini begitu membuat lo senang? Wah gila, ternyata pertanyaan itu udah gue jawab tadi ya selama ngobrol ya. Ya itu tadi, ini adalah proyek yang gue tunggu-tunggu. Anggaplah ini adalah cita-cita gue yang akhirnya terwujud melalui kalian, terima kasih. Dan gue senang karena ya itu karakternya sangat, apa ya, aduh gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Abis preskon bisa ya. Bisa mudah-mudahan. Dan juga salah satunya yang retake itu juga buat lo senang dan bahagia gak? Ya dong. Jadi kan orang-orang gak perlu ngebayangin gue lagi. Tinggal nonton 6.13 aja. Baru, oh Erika ternyata kalau lagi kayak gini ya. Gitu loh. Kalau lagi begitu, gitu. AC-nya boleh dikebawain. Panas nih sekarang nih. Next. Sebutkan 6 hal favorit di dunia ini. 6 hal favorit. Ya. Anything. Quality time with my family. Dogs. Okay. I love dogs. Basketball. Of course. Friends. Alcohol. Movie, oke. Apa prestasi yang menurut lo itu ini membanggakan buat diri lo sendiri?
Prestasi sebenarnya bertambahnya umur prestasinya jadi beda-beda sih ya. Dulu pencapaian gue dengan prestasi yang sangat gue banggakan itu juara basket Jawa Barat. Gokil, pantesan jago. Iya. Cumi. Terus dengan banyak medali gue gitu kayak jadi susah dikeluarin aja gue dari sekolah karena selalu nyumbang medali karena gue bandel banget dulu. Berantem mulu, kerjanya berantem sama kakak kelas gue kalau nonton masih inget. Iya, kakak kelasnya cewek cowok lo berantemin? Berantemin. Apa Terus sih masalahnya? ngebela temen. Itu karena gue tahu lo orangnya kayak gitu. Iya, ngebela Apapun yang berhubungan sama temen lo pasti lo bela. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini karena segmen 6.13. Siapa orang favorit lo di set? Ditulah 6.13. Orang favorit. Orang favorit. Ini di sini nggak ditulis cast atau kru sih. Orang favorit Karissa. Oke, kenapa? Karissa orang yang gue kan anaknya banyak mau ya. Dia adalah salah satu orang yang mauan. Jadi pas nih banyak mau sama mauan gitu. Ngerti kan? Jadi kalau gue pengen ini yuk. Ayo. Abis ini udah nih kelar syutingnya cepet nih. Kita kesini yuk. Ayo. Seru banget dan aktingnya bagus banget. Anaknya baik banget, sabar dan cocok juga. Gue pemarah di sini, dia yang sabar. Jadi banyak banget kombinasi yang sangat cocok di antara gue sama dia. Jadi castingan gue nggak salah ya? Nggak salah. Luar biasa. Dan di luar dari film ini juga emang gue main sama Karissa. I see. Jadi ya seru aja jadinya, kayak nggak syuting. Oke. Next. Ini sebenarnya nggak tahu ya jawabannya akan sama apa enggak, gue nggak tahu. Tapi gue tanyain aja ya karena ada di pertanyaan 6.13 ini. Scene yang paling menantang buat lo di Tulah 6.13? Apakah scene yang tadi kita omongin? Oke. Atau ada gitu? Scene melelehkan lilin yang keras. Jadi kan karakter laki-lakinya emang harus gue lelehin kan, biar nggak kaku gitu loh. Nah itu tantangan terberatnya supaya gimana caranya dia nggak gugup, nggak kaku, enjoy, nikmatin, ya itu tantangannya. Kan itu tugas gue juga. Oke. Masa kalian nggak mungkin kan kalian mau lilin yang keras dan mengeraskan? Ya. Itu bagian partnya juga nggak? Enggak ya? Ada loh itu. Ada ya. Ada. Okay. Itu nggak ini ya, nggak cheating. Gantian jadi host gak sih? Aduh, panas. Yuk bisa yuk. Dikit lagi yuk. Yuk. Ini pertanyaan ke-6 ya. Tommy Brahbah sebagai Gilang itu atraktif nggak buat lo? Apa dia good kisser juga? Harus jujur. Gua iya Tom, gua gak ikut-ikutan ya untuk masalah hubungan lo, nanti salahin Fadi ya. Mohon izin pacarnya. Gue jawab kita profesional aja ya kerjaan. Iya, walaupun tadinya enggak ya. Maksudnya kayak enggaknya itu kan karena dia punya alasan banyak banget. Berterima kasihlah pasangannya Tommy pada Tommy karena dia masih memikirkan hal-hal itu ke depannya, apakah menyakiti hati orang, apakah mengecewakan keluarga gitu-gitu. Dan bagus gitu. Dan tapi dia mau belajar gitu, kayak gimana ya caranya supaya dapat kepercayaan diri itu, beraninya itu, karena dari pengalaman-pengalaman dia yang mungkin nggak ada gitu kan. Dia mau belajar dan hasilnya luar biasa sekali kayak. Dan for your information again guys, ini film yang nggak ada cheating ya. Kalau mungkin kan ada sering kayak cheating tuh ya, bisa diakalin lah pakai kamera, ntar lu pura-pura aja, ini bisa kok diakalin diganti ini. Di film ini enggak. Jadi apapun yang kalian lihat nanti di kamera itu sama sekali gue lakukan gitu. Ngerti ya? Lakukan. Apa yang harus dipegang-pegang, apa yang harus disentuh-sentuh, gitu. Besok-besok kalau syuting gue 24 jam deh di lokasi. Lanjut, 13 pertanyaan. Masih banyak, Cak. Tenang, Cak. Yeah. Sebutkan 6 hal yang paling lu benci. 6 hal yang paling gue benci. Dibohongin, terus gue gak suka sama orang yang kerjanya lama karena gue kerjanya set gitu.
Gue benci apalagi ya, benci susah banget ternyata gue benci ya. Iya makanya. Gue mikirin nih susah, tadi suka gampang. Gue benci apa ya, makanan suka semua. Iya, orang sarapan jam 9 nasi padang. Gue pikir gue udah paling parah. Dia jam 9, kalau gue jam 11. Oh, gue benci orang sombong. Yang Sombongnya tuh terus-terusan. Kalau sesekali nggak apa-apa lah, namanya juga kan ngasih informasi kali ya. Tapi yang kayak wah, tapi lu nggak tahu bro, kalau gue kan punya ini gitu-gitu. Sebenarnya bukan benci sih, mungkin gak nyambung aja sama gue kali ya. Ngerti kan lo? Kayak dia punya, gue nggak punya, jadi kan kalau diajakin ngobrol jadi nggak nyambung gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Gue benci untuk mencinta. Lagu dong. Kayak lagi live musik kan malam-malam nih. Susah, apa lagi ya? Itu udah berapa ya? Udah 4 ya? 4. Benci nganggur. Oh iya. Benci nganggur. Gue nggak bisa diem sehari. Ini hari Minggu kan? Iya. Di hari Minggu saya aja ada di sini. Iya. Sama benci. Dihianati pacar atau dihianati temen gitu atau? Enggak apa-apa. Nggak masalah itu ya? Enggak apa-apa. Gue benci kalau ada orang yang nyenggol keluarga gue. Tapi belum ada sih, jangan sampai, karena keluarga gue baik. Bokap nyokap gue sangat. Siapapun orang di dunia ini kalau lu senggol keluarganya. Iya. Pasti, lo ya temen aja kan gue bisa begitu kan. Sama temen aja kita bisa begitu, apalagi keluarga kita yang digituin. Next. Okay. Cita-cita apa yang nggak kesampaian atau kandas? Dulu itu gue sempet pengen jadi apa ya, dokter hewan, karena gue suka binatang. Jadi ya itu tadi, karena bokap nyokap gue telat punya anak, selama 14 tahun gak bisa punya anak, jadi mereka pelihara anjing gitu. Jadi dari gue lahir, bayi melahirkan tuh kanan kiri tuh udah anjing gitu. Jadi I love animals, like semuanya gitu. Rasa sayang gue tuh besar banget sama binatang-binatang gitu. Jadi lu kalau sama buaya-buaya gitu juga sayang ya? Jago lo Fadi nih. Gak heran lu gak pernah kayak di PHK dari host-host itu, lu selalu dicari ya. Gila. Kebetulan aja. Coba kalau di manajernya sama Regi, karir gue gini lagi nanti ya gak Gi? Kasih nasi kotak. Kebalik. Mesti lu ngasih gue. Next pertanyaan. Iya. Hal apa yang bikin lu malu? Hal apa yang bikin gue malu? Putus kali ya. Kalau untuk sekarang ya. Sekarang apa kemarin? Katanya udah kemarin putusnya. Enggak, maksudnya untuk sekarang ini, kalau gue punya pacar nantinya terus putus, gue akan malu. Kenapa? Kan lu kan nyari yang terbaik, it's okay bukan? Iya, cuman ya takutnya orang-orang mikirnya kayak ya gagal lagi gitu aja. Okay. Padahal kita kan udah berusaha banget ya. Kayak Cuman gue paham kan ya, kadang-kadang mulut di luar sana tuh jahat. Ya. Next, pernah ke tempat serem nggak? Pernah. Yang bilang rumah gue lu datang ke sini, serem ya di sini. Belum apa-apa udah gitu. Lah kita jadi takut. Tapi kan lu ibunya. Lupa, astagfirullahaladzim lupa. Iya bener. Pernah lah, pasti pernah lah. Pernah ya? Pernah. Oke, next. Pernah mengalami pengalaman supranatural? Pernah. Boleh tahu apa? Banyak dari kecil, karena mami itu Jawa, Klaten. Dan gue lahirnya juga di Cilacap kan. Rumah gue depan pantai selatan persis. Dan dari kecil emang kalau di Jawa itu kan rumah Jawa, apalagi Jawanya kental ya keluarga mami ini. Kayak rumah joglo, iya kayak gitu. Kayak bentuknya masih ada rumah kayak gitu. Nenek gue, mamahnya mami itu masih pakai kebaya, masih pakai sanggul, masih like pakai everyday. Cool. Jadi emang sekental itu Jawanya gitu loh. Dan mistisnya juga kan ada yang dengan kepercayaannya, kalau Jawa itu kan cara menghargai, menghormati, kayak kalau misalnya ada warisan-warisan kayak kris gitu-gitu kan, ada hari-hari tertentu emang harus didoakan, dimandikan, dibersihkan gitu kan. Ya jadi dari kecil emang udah gak aneh aja. Emang gue ya tidur besar, lingkungannya ya seperti itu. Oke, nice. Next,
Film horor yang paling berkesan dan bagus menurut lo? Karena kan lu banyak-banyak film horor yang lu yang mainin udah dan lu ini. nonton juga kan? Iya, iya. Semua berkesan sih, semuanya bagus-bagus sih. Cuman punya kelebihan-kelebihannya sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang apa ya? Banyak sih, banyak banget. Salah satunya ini yang kalau bisa gue kasih rate ya 100-nya lah dari 100. Masa? Ih serius. Emang lu udah nonton full movie-nya kan belum? Lu bayangin gue baru nonton segitunya doang gue bisa bilang 100. Part itunya doang loh. Part itunya doang. Gimana lu nyuruh gue nonton full 1000 ya? Iya. Boleh. Kasih bonus nanti ya. Thank you Raul. Gak perlu kok. Tahu nggak Apa arti tuh? kata tulah? Tahu. Ketulah kan? Ya itu kan sama kayak gue, benar. Ketulah, bener kan? Ya Ya. bisa kita katakan gitu. Next, kebiasaan buruk dari para cash. Oh banyak. Tapi yang paling buruk kayaknya gue ya. Ya. Karena apa ya gue tuh anak kalau di lokasi yang kemarin tuh kayak pengen kerjanya tuh yang pengen mungkin ya itulah gara-gara ambisi gue dengan film ini kali ya. Jadi yang pengen kayak ayo dong on time dong, mana nih take yuk gini serba kayak pengen perfeksionis gitu. Jadi pengen jangan sampai ada yang cecel dikit aja nggak mau. Jangan marah-marah. Putra tuh yang paling sering gue marah-marahin. Kalau ini schedule gimana nih? Jangan gonta-ganti ya. Ini kayak gitu-gitu. Karena gue nggak mau kehilangan satu momen gitu loh. Kalau lo masih inget sempet yang latihan pertama yang sinciaan yang gue datang dan gue tetap mau datang, itu kan artinya gue memang pengen banget gitu kan. Sedangkan itu waktu itu lu ada acara sincian sama sama keluarga. Dan ya itu jadinya karena ambisinya besar, emosinya juga kayak pengennya, ayo cepet nggak, ayo ini ngapain, abis ini ngapain, ini jadwalnya apa. Dan kalau karakter yang lainnya juga banyak jeleknya, emang jelek semua kayaknya di sini punya kejelekan masing-masing gitu. Jangan disebut ya namanya. Jadi sebut loh namanya. Iya. Sifatnya aja sifat. Oke, boleh sifatnya. Kalau sifatnya mungkin ada yang aduh. Nggak bisa. Gue mendingan ngejelekin diri gue aja deh daripada ngejelekin orang. Sumpah. Bagus semua. Next. Rate para cast dari paling favorit sampai yang enggak. Ini ditanyain juga nih ke semua nih. Semua mereka bisa nge-rate kemarin. Oh gitu ya. Oh ya? Iya, lu gak perlu sebutin 1, 2, 3. Lu sebut aja, nanti kita tahu urutannya. Cara nge-rate-nya gimana nih? Dari yang favorit sampai yang biasa aja. Atau enggak juga gak apa-apa. Favorit gue sebutin namanya. Ya, sebutin aja. Kemarin disebutin gak? Kemarin disebutin gak? Disebutin. Oh pertanyaan ini ada. Pertanyaannya ada. Mereka sebutin? Sebutin. Gue nanya berkali-kali gitu harus pastiin lo. Favoritnya untuk ini ya, untuk film ya, Cast. untuk ya cast ya, 613. cast ya, bukan in person ya, Bukan. nggak personal kan. Tommy. Terus? Kedua Omara. Sebenarnya Tommy sama Omara 1-2 sih. Omara itu kan sama gue kembar ya. Jadi kayak anyway, beda tahun ya? Iya beda tahun. Omara itu lahirnya 10 Agustus juga sama kayak gue, kelakuannya sama. Cuman bedanya dia lebih ke mulut, gue lebih ke tindakan. Sama tapi sama. Oke. Sama. Jadi terus? ya Tommy, Omara, ketiga Carissa, keempat Michael James. Oke. Next, pernah nggak ada artis yang nge-DM tapi nggak lu balas? Artis. Iya. Ada Ya sih. mau artis Indonesia mau artis luar yang kemarin sempat lu capture juga. Ya kan? Ada. Berapa banyak? Nggak banyak. Siapa? Nggak, kalau siapa gue yang kepo. Oh. Ada lah. Ada. Oke. Ada ya guys. Ada. Next. Kalau lu bisa ganti posisi sama salah satu cast di 613, Ya. lu mau jadi siapa? Untuk karakternya Ya. gue pengen punya karakternya Omara lah, jelas, gila Omara lah. Oke. Kevin ya?
Kevin. Oke. Gila itu dia juga pecah banget sih. Gue juga mau sih dapat peran kayak gitu. Next ya. ada lanjutannya. Iya. 623, 633. Nah, Omara tuh suka tukar pendapat gitu sama gue. Dan gue juga suka yang kayak Mar, kayaknya kalau lu kayak gini, lu kayak gitu serem deh. Kayak lu gini dulu terus gitu. Kayak terus dia tuh anaknya kayak seneng dikasih dan ya makanya mungkin kembar kali sama gue ya. Karena sama ya, karena lu juga seneng dikasih petua atau Omara dikasih ngasih masukan. Iya, Omara ngasih gue ambil, gue ngasih Omara ambil gitu. Jadinya enak banget deh kalau ketemu orang kerja kayak gitu. Dikasih ide, nerima, dikasih apa ya? Dikasih nasihat gitu, mau nerima. Gitu. Oke. Next, seberapa buruk kebiasaan minum dan mabok lu? Buat di umur gue sekarang itu bukan jadi sesuatu yang gue bisa bilang itu baik dan buruk aja sih. Emang itu kan. Jadi gini, kenapa orang bisa ngelihat gue tuh alkoholik banget? Alkoholik itu kan artinya sudah ketergantungan ya. Tapi apa kalau tergantung? Untuk kesehariannya iya. Apalagi untuk kerja. Oh, biar lebih chill. Mood. Untuk lebih mood. Kan lu tahu kan gue ya temperamental kan. Yeah. Dengan adanya alkohol kan lu juga ngomong. Oh iya. Erika baik loh hatinya. Itu cuman casingnya aja, sabar gitu kan. Iya benar. Ya untuk dengan dan udah bukan nyari maboknya lagi atau nyari kayak kerannya lagi gue guys udah lewat masa itu gue. Jadi kalau bisa minum orang-orang nggak tahu gue lagi minum, gue masukin ke tumbler untuk konsumsi diri gue sendiri aja gue dan orang lain juga nggak perlu tahu gue lagi minum gitu, paham kan? Tapi ya itu untuk gue tahu kurang gue di mana. Oke. Dan gue pengen kekurangan gue itu gak terlihat sama kalian di lokasi gitu kan. Jadi gimana nih supaya moodnya bagus? Ya gue harus minum alkohol gitu. Oke. Dan lo lihat sendiri kan selama gue minum mata gue gak merah. Kelakuan gue juga gak ada yang berubah dalam satu hari full. Yeah. Dan itu emang orang-orang udah tahu sih di film-film lain. Oke, pokoknya Erika gak apa-apa gitu. Riders. Riders, oke. Terakhir, menurut lo acting skill lo itu rate-nya berapa sih 1 sampai 10? 4 kali ya. Kalau gue 4 karena 1 sampai 10 loh, Cak. Iya 4. Oke. 4 atau mungkin nggak tahu 4 sampai 3 ke 5 aja kayaknya gue belum bisa bilang deh, sombong banget. Kenapa? Jauh lah, maksudnya gue belum tentu bisa dikasih karakter yang menurut orang puas dengan gue maininnya. Kalau ada satu orang yang setiap dikasih karakter dan mungkin sutradara atau produser atau yang bikin cerita sangat puas tiap karakter itu digonta-ganti artinya dia udah mencapai di titik 10 gitu loh. Dan dibandingkan aktor-aktor luar, dunia tuh luas banget loh. Yeah. Dunia luas banget, terus juga kapasitas kemampuan orang itu berbeda-beda. Dan menurut gue untuk menjangkau itu gue masih sangat jauh banget. Dan gue masih harus banyak belajar banget. Acting gue oke lah kalau dilihat, tapi kan itu masih harus pakai belajar yang susah payah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sampai segitunya loh? Nggak bisa, kepikiran kayak untuk dapat peran ini gimana masuknya, harus nyari dulu. Dan ya acting tuh nggak gampang, nggak sembarangan orang kayak acting doang bisa kok gue gitu, nggak sih. Kalau untuk itu gue setuju, karena gue ngalamin itu. Even gue jadi cameo doang di film ini, gue juga kayak sulit, deg-degan. Iya kan? Iya. Oke, terakhir sebelum kita sudahi perbincangan kita bersama Erika Karlina, ini gue ada sedikit games. Ya, ini gampang banget main games ya, karena semuanya juga main games. Gue akan kasih satu kata sama lo. Ya, satu kata. Nah, lo harus bisa bikin satu kalimat yang menggoda dari kata-kata tersebut. Oke. Dan ini gamesnya harus cepat lo jawabnya. Oke. Jadi misalnya gue kasih kata misalnya aku. Nah lo lanjutin tuh terserah. Pokoknya menggoda. Oke, boleh. Kita challenge. Minum dulu kali ya? Boleh minum dulu. Ding 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 ding. Langsung. Are you ready? Yes. Just for 5 seconds ya. Setiap katanya. Ini bukan kata nih. Oke. Apa? Ini yang pertama ya.
Ini bukan kata, tapi dia satu nama. Oke. Tapi selanjutnya kata. 5 detik tiap kata ya. Are you ready, Erika Karlina? Let's go. Let's do it. Susu kental manis. Oke, udah mulai? Udah. Oke, susu kental manis dibandingin susu aku. Susu kental manis ya Allah. Susu kental manis dibandingin susu aku. Jauh lebih manis punya aku. Oke. Next. Botol. Botol ini keras ya. Mau nggak kayak botol ini? Zoom lagi. Fullin zoom. Aduh. Next. Monyet. Menggoda juga nih. Iya dong, harus menggoda. Oke. Harus ada challenge. Kamu tuh kayak monyet ya. Kenapa? Karena ngegelantung terus di badan aku. Gue gak kepikiran. Oke. Next. Oke. Lampu. Aku lebih suka lampunya nyala deh. Biar kamu bisa lihat semuanya dengan jelas. Kalau yang kayak gini-gini tuh otak gue cepet tak. Itu belum 5 detik ya. Oke, next. Jenggot kamu jenggot kamu jangan dicukur dong. Kenapa? Aku suka yang kasar-kasar. Emang gue rencana gak dicukur jenggot sih. Bukan ke gue kan ya. Oke, next. Aduh. Panas. Jaketnya panas. Sampai miring kamera. Benerin dulu framingnya. Next. Panjang. Panjang banget. Terus gitu aja kan. Kalimat kan? Iya, kalimat bener. Udah. Bener. Terakhir. Jalannya panjang banget. Iya, bener. Kan? Panjang banget gitu kan. Jalannya panjang banget gitu kan. Gitu. Terakhir, bungkus. Oke. Kamu jangan pikir aku mau ya dibungkus sama kamu. Kenapa? Soalnya mau bungkus aku. Pecah. Erika Karlina, thank you so much. Fadi Iskandar, thank you so much. Kita foto dulu sedikit. Oke, boleh. Mau lagi juga boleh. Coba lihat, bagus kan? Kayaknya lo keterangan ya. Oke, thank you Erika Karlina, officially out frame. Thank you. Yo.